Tidak banyak peradaban semisterius Mesir kuno. Kerajaan kuat yang bertahan lebih dari 3.000 tahun. Mereka memberi kita piramida yang masih berdiri dan mitos-mitos yang terus menginspirasi. Ini salah satu tempat paling banyak dieksplorasi di bumi, namun kita masih saja menemukan hal menarik. Di Abydos, arkeolog baru saja menemukan makam kerajaan berusia 3.600 tahun. Makamnya sangat besar. Pintu masuknya dipenuhi hieroglif emas bergambar dewa-dewi. Tapi nama sang Firaun, nama itu tidak ada, hilang. Siapakah penguasa ini dan babak baru apa yang bisa terbuka dalam kisah Mesir? Jika ada satu tempat di Mesir di mana batas antara kehidupan dan kematian terasa lebih tipis, itu adalah Abydos. Bagi orang Mesir kuno, ini adalah tanah suci. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat peristirahatan Osiris, dewa yang secara harfiah wafat. Jasadnya dipisah-pisahkan, lalu hidup kembali untuk memerintah dunia bawah. Karena itu, Abydos menjadi tempat berkumpul spiritual bagi Mesir. Para Firaun membangun kuil-kuil menakjubkan di sini, seperti kuil Seti yang terkenal dengan daftar rajanya, sebuah dinding yang diukir dengan nama 76 Firaun. Para peziarah datang dari seluruh Mesir, meninggalkan persembahan dan berpartisipasi dalam festival Osiris, di mana kematian dan kelahirannya kembali dipentaskan secara ritual. Ini bukan sekadar pemujaan simbolis, ini adalah versi Comic-Con-nya Mesir. Tapi alih-alih cosplay menjadi pahlawan super, orang-orang memerankan kembali para dewa yang bangkit dari kematian. Jelas, para Firaun saling bersaing untuk dimakamkan sedekat mungkin dengan Osiris. Abydos menjadi sebagian pemakaman, sebagian kota suci, sebagian lagi seperti asuransi kehidupan setelah mati. Melompat ribuan tahun ke depan, kita masih menemukan hal-hal luar biasa di sekitar Abydos. Itulah yang terjadi dengan makam yang baru-baru ini ditemukan. Awal tahun 2025, tim peneliti gabungan dari AS dan Mesir memutuskan menggali di bawah bukit berbatu yang disebut Gunung Anubis. Kamu pasti ingat Anubis, dewa berkepala serigala penjaga pemakaman. Makam kerajaan yang ditemukan tersembunyi 23 kaki di bawah permukaan tanah. Sayangnya, meskipun makam itu berhasil mengelabui para arkeolog selama ini, para perampok sudah lebih dulu membawa pergi harta bendanya sejak lama. Mereka benar-benar bisa memastikan bahwa ini adalah makam seseorang yang sangat penting. Mirip seperti saat kamu berjalan di sebuah rumah mewah tanpa perabotan, tapi tetap bisa menebak bahwa pasti orang kaya yang pernah tinggal di sana. Ruangannya memiliki kubah dari batu bata lumpur yang menjulang lebih dari 16 kaki. Itu lebih tinggi daripada jerapah betina yang berdiri tegak. Untuk sesuatu yang dibangun 36 abad yang lalu, ukurannya masih terasa sangat besar. Namun jika kamu ingat bahwa orang Mesir adalah ahli arsitektur, tidak ada yang terasa mengejutkan. Jadi, di negara ada harta, tidak ada topeng emas, dan sayangnya tidak ada nama. Kartus yang seharusnya menuliskan identitas sang raja tidak dapat dibaca. Makam-makam Mesir biasanya membanggakan siapa yang ada di dalamnya. Di Mesir kuno, kartus pada dasarnya adalah label nama besar berbentuk oval untuk raja-raja yang dibungkus dengan hieroglif. Anggap saja itu seperti kartu VIP yang berlaku di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Tanpa itu, jiwamu tidak bisa check-in ke hotel akhirat. Itu karena, bagi orang Mesir, nama Anda, Ren Anda, bukan hanya agar guru Anda bisa membedakan Anda dari anak-anak lain yang potongan rambutnya sama. Itu adalah bagian inti dari siapa diri Anda. Selama Ren Anda masih ada, Anda pun tetap hidup. Dilupakan namanya dianggap sebagai nasib yang lebih buruk daripada meninggal dunia. Sebuah jiwa tidak bisa melakukan perjalanan tanpa nama. Itulah mengapa Anda akan melihat kartus di mana-mana, di kuil, obelisk, perhiasan, patung, dan dinding makam. Itu bukan hanya untuk tujuan pemasaran. Itu membuat kehadiran Firaun selalu tampak dimanapun Anda memandang. Bayangkan, membangun makam yang sangat besar hanya untuk 3.600 tahun kemudian seseorang masuk dan berkata, ini siapa lagi ya? Sama sekali tidak keren. Itulah sebabnya wajar membayangkan Firaun tanpa nama itu menghantui para perampok selamanya. Jadi, ya, kartus memang dianggap sangat penting. Salah satu contoh yang sangat terkenal dan menakjubkan dalam sejarah berasal dari makam Thutmose yang ketiga. Ruang pemakaman dan sarkofagusnya benar-benar dibentuk seperti kartus. Dengan kata lain, seluruh ruangan itu adalah simbol arsitektur hidup dari namanya. Untungnya, di makam yang baru ditemukan itu, tidak semuanya terhapus. Di pintu masuk, dilukis dengan nuansa keemasan, terdapat dua penjaga yang sudah dikenal, yaitu Dewi Isis dan Nephthys. Isis adalah penyihir yang menjahit kembali tubuh Osiris dan menghembuskan kehidupan ke dalam dirinya. Nephthys, saudara perempuannya, adalah pelayat abadi dan pelindung mumi.
Bersama-sama, mereka menjanjikan bahwa siapapun yang beristirahat di sini tidak akan menghadapi alam baka sendirian. Dan ini adalah satu bukti tambahan tentang pentingnya Firaun misterius tersebut. Jadi siapakah dia? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah. Makam ini berasal dari babak kacau dalam sejarah Mesir yang disebut periode menengah kedua. Alih-alih satu penguasa yang memerintah, negara ini memiliki banyak kerajaan saingan, masing-masing dengan basis kekuasaan kecilnya sendiri, seperti versi nyata Game of Thrones ala Mesir. Dan tepat di tengah kekacauan itu ada Abydos. Untuk beberapa waktu, Abydos menjadi rumah bagi garis raja-raja sendiri, yang disebut dinasti Abydos. Mereka bukanlah para pembangun piramida yang dikenal semua orang, dan itulah sebabnya mereka begitu misterius. Mereka hampir tidak meninggalkan apapun, tidak ada monumen besar, tidak ada kota luas, hanya potongan nama di atas balok rusak. Selama berabad-abad, banyak ilmuwan bahkan meragukan keberadaan mereka. Hal itu agak berubah pada tahun 2014 ketika para arkeolog menemukan makam Senepkai, salah satu raja bayangan tersebut. Sekarang semua yang kita ketahui tentang Senepkai menunjukkan ia punya kisah menarik untuk diceritakan. Tulangnya menunjukkan 18 luka dalam jenis luka dari pertempuran. Ia mengalami pukulan di tengkorak, punggung, dan tangan, kemungkinan besar kehilangan nyawa saat bertarung menjadikannya salah satu dari sedikit Firaun yang kita tahu gugur dalam pertempuran. Makamnya sederhana dengan artefak yang digunakan kembali dari raja sebelumnya. Namun makam itu memberikan satu hal yang tak ternilai, bukti. Sebelum Senepkai, dinasti Abydos hanyalah sebuah teori. Dengan kehadirannya, teori itu menjadi nyata. Dan itulah mengapa penemuan baru ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Makam kerajaan yang baru ditemukan di Abydos memiliki tata letak dan gaya yang sama dengan makam Senepkai. Makam ini memiliki ruang-ruang dari batu kapur, kubah dari batu bata lumpur, dan dewa-dewa pelindung, meskipun ukurannya jauh lebih besar. Hal ini sekali lagi menimbulkan kemungkinan bahwa kita sedang melihat penguasa Abydos yang lebih awal dan lebih berkuasa. Siapapun dia, ia ingin dikenang bersama para tokoh besar. Yang ironisnya, tampaknya sejarah justru berusaha menghapus namanya. Mungkin temuan tambahan di sekitar makamnya bisa memberi kita lebih banyak informasi. Ya, masih ada lagi dan sebenarnya ini cukup keren. Tak jauh dari Abydos, di desa Banawit, para arkeolog menemukan sebuah bengkel tembikar dari era Romawi. Ya, kamu tidak salah dengar, sebuah pabrik tembikar dekat dengan makam seorang Firaun. Situs itu memiliki tungku tanah liat besar, ruang penyimpanan, dan pecahan tembikar yang disebut ostraka. Pada dasarnya, itu catatan tempel kuno, hanya saja alih-alih daftar belanja, di sana ada kwitansi yang tergores dalam bahasa Yunani dan demotik Mesir. Catatan kecil transaksi sehari-hari, hal-hal yang tidak pernah kamu duga ditemukan di dekat makam raja dinasti yang hilang. Sejujurnya, para pembuat tembikar itu melewatkan kesempatan. Lupakan kwitansi yang membosankan, mereka seharusnya menjual Mok Osiris dan figur Anubis kepada peziarah dan turis. Tapi itu belum semuanya. Tampaknya berabad-abad kemudian, pada masa pertengahan, tanah yang sama berubah menjadi pemakaman. Para arkeolog menemukan makam bata lumpur dengan sisa-sisa kerangka di dalamnya. Ini bisa berarti bahwa Abydos tetap memiliki aura pentingnya selama ratusan tahun setelah zaman para Firaun. Jadi, mengapa bukit ini terus-menerus dipilih? Apakah tempat ini benar-benar gerbang menuju alam baka? Bagaimanapun juga, inilah tempat di mana Osiris diyakini bersemayam. Kepercayaan itu bertahan seperti bayangan selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menarik para Firaun dan kemudian keluarga-keluarga pada masa pertengahan. Ritualnya berbeda, tapi tanah sucinya tetap sama. Meskipun sejujurnya, orang Romawi tidak datang ke sini untuk Osiris. Mereka datang untuk membuat tembikar. Kisah Abydos belum berakhir. Penggalian akan terus berlanjut dan siapa tahu apa lagi yang bisa ditemukan di masa depan. Saat ini, para arkeolog dipersenjatai dengan alat-alat yang pada dasarnya seperti kacamata sinar X untuk gurun pasir. Setiap pemindaian bisa mengungkapkan ruang tersembunyi atau jika kita beruntung, akhirnya mengembalikan Ren sang Firaun tanpa nama itu kepadanya. Sebenarnya, saya jadi sangat penasaran untuk mengetahui siapa dia. Jadi mari kita berharap akan ada kabar baru dalam waktu dekat. Ini hanya masalah waktu. Apakah kamu punya teori sendiri? Beritahu saya.